sebagai pengadaan jasa angkutan umum Jual Kembang. Doakan kami yang terganggu aktivitasnya hari ini. Silakan mendatangi rumah kami. Kami di sini akan mohon maaf untuk warga Bandar Lampung ada terganggu aktivitas kalian. Nah, wakil rakyat lagunya. Oke Lampung, tolak kenaikan BBM, betul banget. PKS mana Pak? Ininya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggem di program podcast Cawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen pergerakan plus komunitas. Ya. Kita ada di Sky Garden. Wah, ini cafe and resto yang lagi booming dan viral yang ada di Lampung, di Jalan Batu Kalam. Ya, benar nggak Bang? Iya, sudah berapa kali nih sini? Udah berkali-kali kali ya. Berkali-kali. Ya, gimana nih suasana di sini? Enak, nyaman. Mantap ya? Mantap. Ini spot yang mewah hari ini di Lampung. Tolong ya nanti endorse. Kali ini kita ada di segmen pergerakan yang lagi viral, bukan viral, yang lagi hot lah ya, update tentang kenaikan BBM. Nah, kali ini narasumber kita ada dua orang, ada Bang Miftahul Huda, Bang Iip, yang sudah tidak asing lagi, beliau adalah ketua dari Gaspol, dan di sebelahnya ada Bang Hasan, Muhammad Hasan dari PAS, Perkumpulan Armada Sewa Indonesia ya. Kita bicara soal aksi yang diturunkan oleh pasukan online, pasukan driver online ini hari ini di DPRD Provinsi. Cari tahu nih, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Gimana keadaan kita? Lumayan hari-hari? capek, Sama ya? Pegel-pegel? Pegel lumayan. Sudah direfleksi sama istri, pasangan? Oh maaf, pasangan saja kalau gitu. Coba dong Bang, kita ceritakan sedikit tentang isu hari ini ya. Kalau nggak salah isu yang dibawa itu ininya aksi Gedor Lampung 809. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kenapa pakai Gedor 809 gitu? Ya, sebenarnya kalau Gedor Lampung itu Tok. adalah aksi aliansi ya, sebuah aliansi taktis. Jadi aliansi yang dibentuk sebagai pergerakan untuk kawan-kawan driver online, gabungan roda 2 dan roda 4. Makanya Roda Gedor 2 dan Lampung roda. itu gerakan driver online roda 2 dan roda 4 iya. Lampung. Nah, itu. Roda 4 Lampung 809. Itu tanggalnya 8 September. Iya. Karena kita juga pernah waktu terakhir itu Gedor Lampung 509. Oh, begitu. Itu waktu 2019 ya. Iya, Jadi 5 September. Jadi setengahnya ini udah kayak sebenarnya ulang tahun yang ketiga ini ya. Iya, benar. Oh gitu. Kita Gedor Lampung 509 waktu itu ya elemennya sama aja. Setahun ya? Ada 3 tahun yang lalu. Oh 3 tahun. Jadi ibarat kayak ini ya. Reuni lah, ya? ini anggap aja reuni kecil. Iya. Kenapa 3 angka itu Bang? 5 angka nggak ada ya soalnya? Agak susah. Agak susah ya. Oh, yang tergabung nih selain Gaspol dan PAS Indonesia, siapa saja? Kalau di Gedor Lampung itu kita pasti ada untuk hari ini ya, Gedor Lampung 809 itu kita selain di Gaspol Lampung ada juga dari PAS Indonesia, DPD Lampung, kemudian dari aliansi ya, asosiasi driver online atau ADO, DPD Lampung, kemudian ada Garda Indonesia, DPD Lampung, kemudian juga ada Gasmal Maxim ya, kemudian ada juga WRC Legend, kemudian yang terdaftar di kita perwakilannya ada sekitar 60 komunitas. Lembaga, komunitas ya. Komunitas. Semua R2 R4 atau R2 ada R4, gabungan R2 dan R4. Jadi 60. Wah. Ya, 60 itu makanya cuman kita juga nggak bergerak terlalu masif, hanya boleh dikatakan sebenarnya perwakilan lah. Kita belum bawa semuanya hari ini karena memang
kita menjaga situasi tetap kondusif. Kondusif ya. Iya, kalau 60 komunitas 10 aja perwakilan sudah 600. Wow. Iya. Sepertinya aksi yang sangat besar hari ini ya. Bang Hasan, tergerak nih ya untuk aksi hari ini, kenapa Bang? Apakah hanya kenaikan BBM yang kita usung hari ini? Ya, saya tergeraknya di aksi ini satu karena BBM ya pasti, karena emang kita bekerjanya memakai itu yang paling utama. Terus yang kedua juga solidaritas. Solidaritas terhadap seluruh driver di Bandar Lampung. Iya, karena memang pemakai bensin ya, bensin. Pemakai Kalau BBM. Iya, kalau zaman dulu bensin sih, semua Iya, mau apa aja bensin. Nyebutnya Ada bensin. saya zaman dulu ya, kayaknya zaman old kayaknya saya hari ini. Iya Bang, selain tolak kenaikan BBM, apakah ada isu lain? Ada. Kita ada bawa 4 isu yang kita tadi udah sampaikan ke Pak Ketua DPRD Lampung. Itu ada 4, yaitu selain pertama adalah menyatakan penolakan kami dari driver online R2 dan R4 Lampung terhadap kenaikan BBM. Yaitu kembali tadi udah diceritain oleh kawan kita Bang Hasan bahwa itu adalah sumber atau bahan bakar utama untuk kawan-kawan mencari nafkah. Nah, isu yang kedua yang kita bawa itu adalah mengenai subsidi BBM untuk transportasi online. Ya, jadi kita berharap itu bukan sekedar subsidi dadakan atau subsidi sementara yang hanya berumur 1-2 bulan, merupakan bantuan-bantuan sosial yang itu hanya umurnya sementara. Yang kita harapkan itu adalah bahwa driver online ini diakui sebagai transportasi umum yang itu memang sangat membantu untuk masyarakat melakukan mobilitas di Lampung. Nah, untuk itu kan subsidi itu bisa, yang kami ajukan itu adalah untuk membeli BBM-nya. Dalam bentuk BBM ya? Dalam bentuk BBM. Jadi dengan harga dalam bentuk khusus. BBM atau pembelian BBM dengan harga khusus. Oh iya, pembelian di SPBU-nya jadi ya. selisihnya itulah yang diberikan subsidi dari pemerintah daerah. Iya. Kan kalau kita udah pakai pemerintah juga dari Pertamina, kan ada aplikasi My Pertamina. Tadi udah sempat saya bahas juga di ruang DPRD waktu ya? saat audiensi. Pertamina punya aplikasi My Pertamina, sehingga kawan-kawan juga punya aplikasi driver, ya kan? Tinggal dicocokkan, dipertemukan antara kita semua dengan yang punya BBM ya kan, gunakan aplikasi My Pertamina itu, satu driver, satu aplikasi, satu kendaraan bermotor terdata, sehingga bisa masuk dengan itu dia bisa memperoleh subsidi. Ya kan, di SPBU dengan menunjukkan aplikasi drivernya, isi dia dapat harga yang bukan harga umum gitu. Iya. Jadi Indonesia yang luas ini hanya diatur dalam 3 zona. Zona 1 itu meliputi Sumatera, Jawa, Bali kecuali Jabodetabek. Zona 2 itu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Zona 3 itu Kalimantan dan sekitarnya, Maluku dan sekitarnya, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Papua dan sekitarnya. Nah, dengan sistem zonasi itu sehingga tarif ditetapkan pemerintah itu per zonasi. Kalau itu diikuti, itu tidak, menurut kami tidak tepat karena tidak mengikuti dengan kondisi daerah setempat. Contoh, dengan sama-sama Lampung ada di zona 1, ya kan? Nggak usah jauh-jauh keluar dulu, kita lihat bagaimana tarif kota Bandar Lampung nanti sama dengan tarifnya Prangsewu. Jelas permintaan akan transportasi online antara Bandar Lampung dan Prangsewu jelas beda, ya kan? Belum dengan kota metro, belum dengan Bandar Jaya, ya. Pulau Bawang. Ya, Pulau Bawang belum ada. Jauh-jauh itu. Sekarang kita tarik lebih jauh keluar. Antara kota Bandar Lampung tarifnya akan disamakan dengan yang daerah namanya Prangsewu. Kota Medan. Oh gitu. Kota besar seperti Medan, kota besar seperti Palembang, kota besar seperti Surabaya, kota besar seperti Semarang, itu tarifnya sama dengan Bandar Lampung. Dengan tarif tertentu, penetapan tarif sistem zonasi, tarif yang ditetapkan Kementerian Perhubungan itu bisa jadi kurang bagi
kota besar seperti Surabaya atau kota besar seperti Medan. Tapi untuk kota seperti Bandar Lampung bisa jadi kemahalan, sehingga kan kita kaitannya adalah tarif ini targetnya adalah untuk kesejahteraan. Tapi pada saat kemudian ini terlalu membebankan masyarakat, ini kan akhirnya akan menimbulkan permintaan yang menurun terhadap kebutuhan transportasi online. Masyarakat cenderung akan kembali lagi menggunakan kendaraan pribadi atau alternatif lain. Kalau itu yang terjadi, tarifnya tidak sesuai dengan kearifan lokal, yang ada bukan kesejahteraan yang diperoleh oleh driver online, tapi malah makin sengsara lagi, karena walaupun tarifnya naik, tapi orderan jauh menurun. Itu yang kita khawatirkan. Makanya kita meminta penetapan tarif dan kuota itu dilakukan di daerah masing-masing, bukan terpusat melalui Kementerian Perhubungan. Itu sebenarnya yang tadi berujung dari DPRD Provinsi Lampung, juga tadi Pak Ketua, Bang Mingrum Gumai dan kawan-kawan lain, termasuk dari Komisi 4, Bang Ade Utami itu tadi sudah menyatakan akan mengajukan membahas ini menjadi inisiatif Dewan untuk mengarah kepada Raperda. Dan itu kami sangat mengapresiasi bahwa Raperda itu kalau udah terwujud itu akan luar biasa. Gitu. Apalagi kalau sampai ada tim ya Iya. yang bergabung gitu. Pasti karena kayak dalam penyusunan Raperda dan untuk arahan ke depannya itu setiap kebijakan yang diambil itu harus melibatkan stakeholder. Iya. Stakeholder di bisnis transportasi online ini tadi, yaitu stakeholdernya ada perusahaan aplikasinya harus ada perwakilan, dari pemerintahnya ada perwakilannya bisa dari kementerian, dari dinas perhubungan, dari dinas Kominfo, dari dinas tenaga kerja, dari BPJS, dari kepolisian, Polda Lampung, dari pihak-pihak lain yang terkait dari bisnis transportasi online ini, juga melibatkan organisasi atau asosiasi driver online yang ada di Lampung. Itu yang pasti akan terjadi pada saat memang Raperda ini disusun dan digarap. Itu yang kita mudah-mudahan harapkan. Mudah-mudahan terwujud. Iya, yang kami harapkan komitmen itu. dari DPRD memang diwujudkan oleh mereka. Bang Hasan, apa nih tanggapan dari PAS Indonesia soal kenaikan BBM ini? Ya, kalau masalah kenaikan BBM ya nggak usah di ini lagi ya Mbak ya. Semua merasakan, bukan cuma dari PAS, khususnya driver online ya. Masyarakat yang lain pun pasti merasakan dampaknya sangat. Kalau secara pribadi apa nih dampak yang dirasakan oleh Bang Kalau Hasan? saya pribadi ya jelas menurun ya pendapatan harian gitu kan. Terus ya merasa sangat terbebani dengan keadaan yang sekarang. Kita baru selesai ditimpa Covid, habis itu ditimpa lagi dengan kenaikan harga minyak goreng ya kan gitu. Jadi orang rumah ini bingung mau ngaturnya gimana ya. Orang rumah satu kan ya, nggak ada orang rumah lain ya? Nggak ada, satu aja. Oke. Kira-kira ada rumah lain ya kan? Nah terus juga apa ya, dengan tarif Gojek yang saat ini nggak menentu, itu sih yang jadi masalah. Jadi gitu masalah ya. Kalau mungkin kalau di Gojeknya atau di transportasi yang lain ya, khususnya ojol, itu mereka bisa sama rata, adil, dan yang terutama potongan sih. Potongan aplikasi itu Gojek sekarang terlalu besar. Oh gitu ya. Itu yang bikin kadang-kadang apa ya? Itu monopoli ya, satu arah ya sistemnya ya. Iya. Sistem. Kalau penetapan karena sebenarnya gini, pemerintah itu melalui Kementerian Perhubungan itu hanya mengatur hak yang diperoleh oleh driver, ya, sehingga aplikator selama dia tidak mengambil hak itu, artinya dia tarif yang diperoleh oleh driver itu cukup sesuai dengan aturan, dia tidak menyalahi. Tapi pemerintah tidak mengatur bahwa terhadap biaya-biaya tambahan. Yang diatur hanya biaya pemakaian aplikasi, biaya sewa aplikasi, itu diatur pemerintah 20% maksimal. Makanya ada maksim yang hanya pakai 11, 12, 13%. Tapi sedangkan Gojek, Grab misalnya
itu menggunakan 20%. Nah itu nggak menyalahin aturan, cuma memang Memberatkan. kami berharap yang pertama itu yang apa, jangan 20% lah, 10% lah gitu, maksimal 10%. Itu udah kita masukkan juga di usulan kita, tapi itu kemungkinan bisa dibahas apabila memang rancangan peraturan daerah ini bisa terus untuk dikawal. Dan tambahannya lagi, selain biaya penggunaan aplikasi itu ada biaya-biaya tambahan lain. Contoh, ada tambahan biaya pemesanan, ada tambahan biaya bungkus kalau di GoFood ya kan, di aplikasi food ya. Ada biaya ya lain-lain tambahan yang itu dibayar, ditagihkan ke konsumen, tapi itu tidak bukan merupakan pendapatan bagi driver. Contoh, satu orderan bisa jadi nilainya 14.000 konsumen bayar, ya kan? Ini biaya untuk apa, pengantaran makanannya, tapi di situ yang diperoleh oleh driver paling hanya sekitaran 7.200 atau 7.500 ya kan. Sisanya ya ada biaya aplikasi 20%, ada biaya apalah sehingga masyarakat bayar itu mahal. Tapi driver terimanya ya standar. Itu kalau aturannya seperti 50% ya. Iya. Kalau 27.000 itu kan 50%. Makanya aturannya itu yang harus diperjelas, karena yang saya tahu dengan persis Kementerian Perhubungan itu hanya mengatur hak yang diperoleh oleh driver. Tapi saya melihatnya antara driver dengan kebijakan ini, antara driver dengan pihak ketiga berbentuk aplikasi. Sebenarnya kebijakannya pada siapa ya? Kebijakan apa? Maksudnya? Yang menentukan nilai-nilai itu kan aplikasi dari ini aplikasi. Kan kita baca dari aplikasi. Jadi itu tuh dari aplikasi. Aplikasinya. Jadi antara driver dengan aplikasi. Jadi driver itu hanya dapat ini sekian gitu loh. Kemudian aplikasi lah yang akan menagihkan ke konsumen sekian. Oke, kalau kita lebih mau lebih dalam ya soal tarif tadi, ini sudah pernah membahas di nanti kita ada slide-nya lah, pembahasan tentang soalnya kalau nggak salah sih Bang Iif ini dari dulu ya sudah konsisten perjuangannya sampai hari ini bicara soal tarif itu ya. Sudah pernah ke pusat kalau nggak salah ya. Ya kebenaran termasuk saat penyusunan Permenhub 12 saya termasuk salah satu tim penyusunnya. Ya, namun dulu ada tim 10 yang dibentuk Kementerian Perhubungan, salah satunya itu saya yang nyusun Permenhub itu. Jadi memang semangat yang ada di situ ya, bedahannya itu memang saya paham banget gitu. Jadi masih tetap kuat ya selama nafas di kandung badan kayaknya. Iya, tetap berjuang. Itu bukan suatu kondisi yang ideal sebenarnya. Permenhub itu bukan suatu kondisi yang ideal karena itu juga produknya hanya produk diskresi untuk sementara. Makanya saya juga kurang setuju kalau itu kemudian dijadikan acuan satu-satunya. Untuk udah 3 tahun umurnya. Dan belum juga terwujud yang namanya amandemen Undang-Undang 22 2009 tadi sebagai yang kita harapkan akan menjadi payung hukum operasional secara lebih luas terhadap keberadaan transportasi online berbasis aplikasi. Mungkin belum ada perhatian khusus kan mungkin ya. Ya bisa jadi seperti itu. Belum ada perhatian khusus. Oh iya Bang Hasan dari PAS Indonesia tadi kirim berapa nih peserta kita? Itu dari PAS ada sekitar 80. Wah, hebat. Gaspol, berapa nih kita? Ya, pas cuma 80 lah. Kalau ada berapa ya sisanya? Sisanya itu Gaspol aja. Itulah kalau nggak salah kalau perkirakan panjang itu tadi kalau 10 aja untuk satu komunitas udah 600. Kalau Gaspol bisa menggiring lagi lebih dari itu hampir 1000-an mungkin ya. Bisa, kita kan waktu gedor 509 itu hampir 5.000 driver. Itu pada saat itu memang kita benar-benar masif untuk mensosialisasikan dan mengajak. Tapi kalau untuk yang case-nya kali ini memang kita dari awal udah yang penting kita jaga perwakilan karena memang lagi transisi masa Covid juga kali ya. Arahnya sebenarnya bukan ke sana, tapi karena memang ya menurut kita
selagi memang bisa dengan perwakilan dan kita bisa diterima dengan baik, ya kita Kenapa? cukup. Tapi kalau enggak ya mungkin kita Lebih lanjut besar lagi ya? lanjut Lagi ke lebih berikutnya. besar, Ya, lanjut tinggal- lebih Lanjut besar. besar. tinggal lagi. oh kita nggak, kita diabain nih karena kita cuma Maksudnya berapa apa nih? ratusan Iya. ya. Gitu. Maksudnya apa nih? Mau ramein ini nutup jalan semua nih. Isu-isu yang lain ya, yang selain tolak kenaikan BBM ini kan sepertinya sudah ada ditampung ya Iya. persoalannya, akan membuat raperda dan sebagainya. Nah, untuk isu tolak kenaikan BBM ini apakah BBM masih bertahan di posisi sekarang belum turun-turun, gimana nih selanjutnya? Ya kalau kami itu jelas kami tetap akan menolak, kita akan meminta pemerintah untuk apa? Ya kembalilah menurunkan harga BBM itu aja. Kalau masalah langkah-langkah akan apa seperti apa bagaimana itu belum kami bahas lebih Mungkin lanjut. dibicarakan nanti Karena ya. kan kita baru aksi hari ini. Iya. Dari ya kan? sekian lama, udah 3 tahun ya. Ya anggap ini masih reuni ya Bang Ini Hasan benar ya, ya. gitu loh. Jadi Kayaknya ada darah segar baru nih Darah kayaknya ya. Yang Pemanasan aja. Pemanasan Ini ya. pemanasan. Wah, karena biasanya kalau sudah lama nggak ini, pas ketika aksi lagi itu udah semangatnya muncul lagi nih, semangat gairah muda. Darah mudanya. Oke. Mungkin itu saja ya seputar isu hari ini ya, Ya, siap. Bang ya. Iya, semoga isu-isunya dapat diwujudkan oleh pihak DPRD provinsi kita, mewakili dari DPRD provinsi bisa sampai ke pusat. amin. Soal regulasinya. Lalu semoga usaha drivernya berjalan lancar, sukses. Ya nggak ada kendala di jalanan karena bermainnya di jalan ya. Bermainnya di jalan ya kan. Yang dan yang pastinya mendapatkan keberkahan Amin. dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Novelia Yultin Sanggem bersama Miftahul Huda. Muhammad Hasan. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.